Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 3B akan mempresentasikan model kebijakan fiskal Islami. Next. Kelompok kami yang beranggotakan Ayu Ramawati, Nadira Alia, Peti Andriani, Risa Sofiani, dan Siti Maryam. Next. Untuk pembahasannya, yang pertama, filosofi kebijakan fiskal, yang kedua, komponen kebijakan fiskal dalam Islam, yang ketiga, konsep fiskal dalam ekonomi Islam, yang keempat, kebijakan anggaran belanja pemerintah, yang kelima, instrumen kebijakan fiskal di awal pemerintahan Islam. Next. Filosofi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Menurut Manan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan baik penerimaan pendapatan dari berbagai macam sumber pendapatan seperti pajak maupun pengeluaran pemerintah yang tertera di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN serta mobilisasi sumber daya dengan tujuan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Next. Selanjutnya ada komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infak, sodakoh, wakaf, atau zizwa. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infak, sodakoh, wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian, zizwa merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan Islam. Kebijakan fiskal. Selain zizwa, terdapat beberapa komponen fiskal dalam Islam. Di antaranya adalah yusr, khoroj, jizyah, amwal fadla, nawaib, humus, dan kafarat. Next. Yusr merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Kemudian khoroj adalah merupakan pendapatan dari biaya sewa tanah pertanian. Kemudian ada amwal fadla, harta kaum muslimin yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, atau kaum muslimin yang meninggalkan tanah kelahirannya tanpa ada kabar berita maupun wasiat. Kemudian ada jizyah, pungutan dari non-muslim yang hidup di bawah pemerintahan muslim. Kemudian ada nawaib, yaitu pungutan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Kemudian ada humus, pungutan 1/5 dari ghanimah atau harta temuan. Dan yang terakhir ada kafarat, denda yang dikenakan kepada kaum muslimin. Next. Kemudian ada konsep fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, tujuan dan fungsi sistem keuangan fiskal meliputi yang pertama mencapai kelayakan atau kesejahteraan yang menyeluruh dengan terwujudnya tingkat kesempatan kerja atau full employment. Keadaan ini sangat memungkinkan terjadi apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat. Yang kedua, menekan laju inflasi. Dalam ekonomi pasar bebas, permintaan akan barang yang meningkat karena tingginya hasrat konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan harga-harga yang relatif tinggi dan menaikkan tingkat inflasi, merupakan akibat dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja dan pasar barang. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan tujuan dasar dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal harus menjadi tujuan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Belanja pemerintah mengenai anggaran belanja, ada perbedaan mendasar
mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern, di mana Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern yang lebih menekankan pada suatu rencana dan proyek, pembelanjaan pemerintah Islam menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh dan juga membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai kadar kemampuannya. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Quran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antara kaidah-kaidah tersebut yaitu pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah, menghindari masakoh atau kesulitan, dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Selanjutnya, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Selanjutnya, kaidah al-ghirnu bi al-ghunni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Dan yang terakhir ada kaidah malayatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib, yaitu kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka penegakan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal Islam di awal pemerintahan Islam. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim antara golongan mujahirin dan golongan ansor, dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Persaudaraan ini juga berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum mujahirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad muzara'ah, musakat, dan mudarobah. Yang kedua ada kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharja, jizyah, khumus, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini khususnya khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi. Yang ketiga, anggaran. Dalam menyusun anggaran selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Yang keempat, ada kebijakan fiskal khusus, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan, menjamin peralatan dari kaum non-muslimin secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mualaf. Terakhir, menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Kesimpulan yang didapat yaitu kebijakan fiskal memang memegang peran yang sangat penting dalam menunjang kestabilan ekonomi suatu negara. Peranannya tidak hanya sekedar untuk kelancaran pembelanjaan negara saja, tetapi memiliki dampak yang terkait dengan aktivitas ekonomi secara makro di suatu negara. Dalam konsep ekonomi Islam yang tidak mengenal riba, kebijakan fiskal lebih menjadi tumpuan dalam menstabilkan perekonomian daripada kebijakan moneter. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.